Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Raini Andiani dari blog www.andiani.net. Excited pisan iya aku arek nge-review sunscreen terbaru lokal lagi. Eta produk lokalnya gak ada habisnya gitu sekarang teh. Kayaknya dari 2019 apa dari 2020 ngan hayu we launching, apa duitnya pada banyak, apa di Bepom baru approve ya. Kayaknya tiap bulan tuh mereka launching gitu loh. Oke, sekarang tanpa basa-basi lagi, aku mau review dua produk Enpure yang terbaru. Ini bukan sponsor ya, emang aku beli kamari pas salapan-salapannya pas mereka promo. Jadi mereka tuh kemarin tuh baru launching yang Enpure Cica Beat the Sun Powder. Sebelumnya tuh mereka launchingnya yang Cica Beat the Sun yang ini yang sunscreen biasa, yang sunscreen bentuknya creamy. Terus dua-duanya cakep deh packagingnya, lihat. Ini tuh katanya satu campaign gitu loh, karena dua-duanya kan sunscreen. Dan ini produk pertama dan keduanya si Enpure. Sebelumnya sih aku udah pernah ya nyobain produknya si Enpure, itu adalah yang tonernya. Nah kemarin tuh aku beli dua si sunscreennya ini karena mereka menarik banget dan banyak review yang bagus. Terus Paula Tangudan tuh bilang katanya ini bagus banget sunscreennya. Jadi aku kayak penasaran gimana sih sunscreennya. Oke, kita langsung aja ke reviewnya berikut. Kebetulan sebelum pas aku nerima paketnya itu adalah aku nerima bukletnya mereka nih ya, buklet produknya. Jadi di sini ada keterangan kalau mereka tuh udah halal, terus udah Bepom, terus bisa dipakai juga buat ibu hamil, alkohol free, SLS free, mineral oil free. Terus ini juga dia ada yang kedua tuh yang campaignnya yang step 1 itu pakai yang Cica Beat the Sun dulu, yang kedua itu adalah pakai Cica Beat the Sun yang powder. Jadi yang powder ini buat touch up ya fungsinya. Yang pertama adalah packagingnya. Untuk packaging sendiri mereka cantik banget ya, dua-duanya sama, cuman yang ngebedain ukurannya aja. Bagian belakang juga tertulis jelas keterangan produk dan lain-lain. Terus yang Cica Beat the Sun itu SPF 50 dan yang Cica Beat the Sun powder itu SPF 30. Sekarang kita langsung buka aja. Ini udah pernah aku cobain 3 kali. Jadi aku udah mantep gitu buat review. Nanti juga aku liatin pas aku pakainya kayak gimana. Sekarang kita lihat dulu packagingnya. Yang pertama ini adalah packaging Cica Beat the Sun with natural Cica leaf water. Seperti ini packagingnya, cantik banget, travel friendly banget. Bisa bisa di selipin di mana aja. Isinya sendiri 35 ml. Emang agak sedikit ya, biasanya kan 50 ml gitu. Tapi 30 ml juga udah standar sih. Untuk harganya sendiri ini 140 ribuan. Dan dia ini klaimnya Natural Daily Protection SPF 50 Moisturizing Skin, formulated with natural Cica leaf water, chrysanthemum extract, chamomilla extract, and camellia sinensis leaf extract. Ini adalah chemical sunscreen ya. Jadi sekarang kita bahas full yang Cica Beat the Sun dulu. Kita lihat untuk teksturnya sendiri seperti ini. Nih, dia bener-bener kayak moisturizer biasa, mirip moisturizer biasa tuh, gampang di blend. Terus hasilnya glowing, nggak lengket, ringan banget, cakep ya finishnya, nggak lengket dan dia nggak matte ya finishnya, tapi nanti tuh lama-lama bakal ngeset juga karena kan sunscreen itu nggak nyerap ya, dia tuh lebih ke ngambang. Tapi ini untuk bikin kulit kering ngeset itu butuh waktu beberapa menit, jadi nggak langsung gitu. Ini aku mau liatin pas aku pakai kayak gini. Ya, dua jari, bukan 2 ruas jari, 2 jari. Terus feel-nya sih mirip-mirip selewat kayak Anessa, cuma yang Anessa itu lebih ringan dan masih ada rasa oily sedikit di awal-awal. Nah kalau yang Enpure ini dia nggak ada. Nih aku ini yang sebelah yang pakai, ini yang enggak. Nah ini lebih glowing sih, kelihatannya lebih lembab. Tapi dia nggak ada white cast, terus nggak greasy, ringan banget kayak pakai moisturizer aja. Apalagi kalau misalnya di ruangan ber-AC itu lebih enak sih pakainya. Nih finishnya kayak gini ya, tuh bagus. Ini di bawah lampu ya kelihatan ya, nih tuh. Oke, sekarang kita lanjut ke Enpure Cica Beat the Sun powder. Untuk yang powder dia lucu banget, ini juga bisa nyelip di mana-mana dan ini isinya sedikit banget sih menurut aku. Tadinya aku pikir ini kayak gimana ya mukana gitu kan, ini isinya 5 gram doang
Ya, ini cuma segini doang ya. Terus ternyata dia itu untuk cara pakainya dia di tok 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 si kakinya. Nah, nanti kalian bisa lihat ada brushnya. Terus mana produknya, Kak? Nah, kalau produknya tuh kalian bisa lihat nih sini. Tuh. Tuh. Terus ini warnanya coklat, tapi walaupun coklat, lihat nih pas udah dipakai. Tuh. Nggak ada ya, nggak ada warnanya ya. Dan ini nyata loh, keluar loh. Ini buat touch up kayak gini, jadi anaknya buat di atas makeup, jadi nggak ganggu makeup. Tuh ini better banget sih, berarti bener keluar produknya ya. Tuh nyaman banget, terus bikin kulit jadi kelihatan cakep lagi. Yang tadinya hinyai, terus di touch up pakai ini jadi bagus lagi. Ih suka sih, cakep. Aku suka banget sama si Cica Beat The Sun yang powdernya. Bener-bener cakep banget, dan dia ada white cast kan. Padahal ini tuh hybrid sunscreen ya. Yang N-Pure Cica Beat Powder ini hybrid sunscreen, dia gabungan dari chemical dan physical. Tapi kalau misalnya yang N-Pure yang ini, dia ini adalah chemical sunscreen. Aku suka sama kedua sunscreennya, jadi hasilnya tuh performanya di aku. Kalau yang ini dia bener-bener gampang banget di blend, nggak ada white cast. Udah gitu di kulit aku yang oily juga nggak bikin tambah oily, nggak ada breakout, nggak bikin tambah komedoan juga, nggak ada muncul jerawat dan lain-lain. Ini nyaman banget buat sunscreen sehari-hari. SPF-nya juga udah cukup 50, dan hasilnya sendiri nggak ada masalah di aku. Terus harganya juga affordable ya. Tapi ini kekurangannya mungkin bakal cepat habis karena isinya cuma 35 ml, dan feels-nya like bener-bener moisturizer. Jadi kadang aku mikir kayak, ini bener nggak sih sunscreen? Karena bener-bener kayak moisturizer banget gitu loh rasanya. Tapi ya N-Pure ya, mungkin emang mereka pinter banget memformulasikannya sampai rasanya bener-bener kayak moisturizer. Dan harganya menurut aku ya dibilang affordable banget enggak juga enggak, tapi ya oke lah untuk 150 ribuan sunscreen dengan formula seperti ini dan kemasannya juga travel friendly, recommended. Yang kedua itu aku suka banget sih, kayak pertama kalinya sih aku punya sun powder kayak gini. Walaupun untuk proteksinya aku kurang tahu ya, since dia juga SPF-nya 30, jadi mungkin touch up-nya harus lebih sering daripada pakai sunscreen biasa. Tapi ini tuh bener-bener dia ngeblok minyak juga, bener-bener kayak tampilan kulit tuh jadi matte lagi, jadi bagus lagi, nggak ngeganggu makeup, nggak ada white cast, padahal dia mineral sunscreen dan chemical sunscreen. Terus yang aku suka, dia ini brushnya enak banget dipakainya. Bener-bener enak banget, dan dia praktis. Aku suka banget sih, gemes. Cuma ya isinya cuma 5 gram, jadi kayaknya ini kalau misalnya sering banget dipakai bakal cepet habis. Udah gitu aja sih. Yang aku suka banget juga dia packagingnya, warnanya, pemilihan apa-apanya udah oke. Ini harganya juga nggak beda jauh, 150 ribuan, dan dia katanya a weightless hybrid sunscreen powder that combining physical sunscreen, titanium oxide, and chemical sunscreen, ethylexyl silicate dan ethylexyl methoxynilamide. Ih, hese-nya ngebacana. Ini dia nggak ada PA++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  ini. Jadi kayaknya ini buat kalau di luar aja sih. Nah, yang si Cica Beat The Sun ini dia klaimnya no white cast, lightweight, dan glow finish. Bener glow finish, tapi dia nggak bikin plikat, nggak greasy. Ini nyaman banget. Nah, kalau ini beda lagi, dia matte finish. Jadi kalau misalnya untuk touch up memang ini ideal karena dia matte finish, apalagi di atas makeup. Untuk sehari-hari aku lebih suka pakai ini karena dia glow finish, apalagi dipakai sebelum makeup, dan dia nggak piling, nggak bikin kayak daki-daki gitu pas di atas makeup. Ini bagus-bagus aja di atas makeup. Aku suka dua-duanya, recommended buat kalian yang lagi cari sunscreen lokal yang sepaket gini. Kalian bisa cobain si N-Pure Cica Beat The Sun ini, karena dia mengandung skincare-nya itu ada centella asiatica buat calming kulit juga. Dan proteksinya cukup oke, karena yang ini SPF 50, PA+++++++++++++nya 4. Yang satu lagi adalah dia SPF 30, UVA and UVB, nggak ada PA+++++++++nya. Harganya sendiri ya bisa dibilang terjangkau, terus kemasannya bagus, oke, well performance-nya juga oke, hasilnya juga oke.
Dan yang pasti di kulit aku yang berminyak, acne prone dan dehidrasi, mereka nggak ganggu, maksudnya nggak yang bikin kulit aku tambah berminyak, nggak bikin komedoan, dan nyaman banget dipakainya sebagai sunscreen. So that's all favorit aku yang mungkin bakal aku repurchase lagi, karena memang produknya menarik, karena memang produknya eye catching banget, emang bekerja banget gitu di kulit aku. Sakit heula reviewnya ti aku, jadi kumaha ya, recommended atau enggak? Recommended, sok cobaan we ya kalau kalian lagi cari sunscreen yang harganya 150 ribuan atau di bawahnya, karena sok promo oge dan yang nggak kerasa pliket, nggak kerasa beban pakainya sih, gak mau beban hidup, ente ieu mah ringan pisan. Apalagi yang kulitnya berminyak misalnya suka touch up, yang matte finish, cobaan anu ieu. Nah kalau misalnya kalian yang suka glow finish ringan terus ente white cast, cobaan anu ieu. Sok ya kalian cobain, semoga nggak ada breakout, nggak ada masalah apa-apa. Cocok di aku, belum tentu cocok di kalian. Semoga ini juga harganya affordable ya buat kalian, karena ini sunscreen lokal yang cukup oke dan recommended, mungkin akan masuk best 2021 skincare aku. Nuhun tos naronton, thank you for watching, see you on my next video, bye.